Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari tahfizul Quran, dan mentadaburi dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kepada kita niat yang ikhlas. Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kekurangan satu apapun. Namun kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, mari sama-sama kita baca dulu suratul Fatihah. Kita niatkan suratul Fatihah ini untuk orang tua kita yang masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan orang tua kita kemudahan dalam mencari rezeki, kemudahan dalam beraktivitas, keberkahan dalam mencari nafkahnya, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan juga jika ada orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kuburannya, meluaskan kuburannya, masukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah sampai ayat 1 sampai ayat ke-15 dalam suratul Fajr ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah hafalan kita hari ini insyaallah ya. Sebelum kita lanjut ayat ke-16, kita murojaah dulu ya di surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Nah, baik, kita sudah baca sampai ayat ke-15 ya. Mudah-mudahan ada yang ikut sekalian yang ada di rumah mengulang-ulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari ya. Baik, kita lanjut ayat ke-16 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kita ulang. Perhatikan kata per katanya ya. Wa amma, itu panjang ya. Idza, zanya juga panjang. Idza ma, dua harakat ya. Mabtalahu ya, ma-nya tidak lagi menjadi panjang karena di sana sudah ada huruf ba. Mabtalahu ya, jadi kalau kita baca wa amma idza mabtalahu. Baik. Sekarang kita masuk ke faqadara ya. Faqadara seperti biasa, gampang insyaallah ya. Alaihi rizqah ya. Oke, kita kalau mau berarti alaihi rizqah juga bisa ya. Faqadara alaihi rizqah. Kalau mau disambung faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Baik, kalau kita baca lagi ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sekali lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. 16 ya. Baik, kita ayat ke-17. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ini coba diperhatikan, di sini ada kalla, lanya panjangnya. Kalla tapi sebelumnya dihentakkan ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Baik, ayat ke-17 insyaallah sudah paham. Kita masuk ayat ke-18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
ولا تحاضون على طعام المسكين. Nah, di sini lamnya panjang ya. Wala, 2 harokat huruf lamnya. Lalu nah di sini perhatikan. Setelah hanya kita panjangkan, ya 1, 2, 3, 4, tahaddu. Masukkan ke huruf dotnya bertasydid. Tahadduna, ya seperti itu. Ala, la-nya panjang. Ala 2 harokat ya. Sini juga sama. Ta'amil miskin. Baik, kita baca lengkap. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Baik, kita lanjut ayat ke-19. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Nah, wa ta' di situ ada hamzah ya. Wa ta'kuluna. Karena di sana ada huruf tak bertasydid, maka kita langsung masukkan hurufnya ya. Wa ta'kulunat. Nat, kenapa dibaca nat? Karena di sana ada tak bertasydid. Wa ta'kulunat turasa ya. Wa ta'kulunat turasa. Bawahnya aklal lamma. Mimnya ditasydid ya. Lalu ditahan 2 harokat. Lamma. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Baik, lanjut ayat ke-20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa hib ada tasydid. Wa tuhibbuna. Bu kenapa dibaca panjang? Di sini ada wawu ya, huruf mad. Wa tuhibbuna. Wawu di sini adalah termasuk huruf mad asli, maka kita harus baca panjang. Wa tuhibbuna. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Maka mim di sini harus dibaca ya. Sini ya. Ma panjang. Wa tuhibbunal mala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Seperti itu ya. Oke. Baik, kita akan baca dari 15 sampai 20 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baik, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai ayat ke-20 saja dulu ya. Insyaallah pekan selanjutnya kita akan lanjut ayat 21 dan seterusnya. Dan adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 16, 17 hingga 20, Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada umat manusia ya melalui firman-Nya Al-Qur'anul Karim bahwa manusia itu ketika Allah mengujinya ya, atau Allah Subhanahu wa taala kasih dia tidak ada rezeki, miskin ya, kurang harta, kurang makanan, kurang buah-buahan ya, lalu manusia itu biasanya berkata, oh Allah lagi menghinakanku, Allah lagi mengujiku. Tapi giliran Allah kasih dia makan yang banyak, rezeki yang mudah ya, harta yang banyak ya, rumah yang mewah, mereka berkata manusia ini ya, sesungguhnya Allah sedang memuliakanku. Nah, jadi manusia itu seperti itu, selalu menyangka-nyangka berdasarkan rezeki yang dia lihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya melihat iman dan ketakwaan seseorang itu ya bukan berdasarkan dari harta yang dia punya ya, tapi dari apa? Dari amal soleh yang dia lakukan ya. Oleh sebab itu maka selalulah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa baik itu tidak ada harta, baik itu miskin, baik itu kaya, baik itu Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya ataupun Allah berikan kesulitan dalam setiap aktivitasnya, itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim ya. Kita tidak memuliakan anak yatim, bahkan kita tidak memberikan santunan kepada anak yatim ya. Lalu kita mengharapkan sesuatu yang di luar dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, makanya dari itu kita harus memuliakan anak yatim. Jika ada di antara kita yang sudah tidak ada ayah ya, maka dia termasuk oleh golongan orang yang yatim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan yatim, bahkan yatim Allah muliakan ya, masukkan dalam Al-Qur'an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun yatim. Ya, oleh sebab itu Nabi berkata, nanti aku bersama anak-anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk. Sangat dekat sekali kan posisi jari tengah dan jari telunjuk. Oleh sebab itu muliakanlah yatim, maka Allah akan memuliakan kita. Jangan sekali-sekali kita hina ya anak-anak yatim. Tapi sebaliknya harus kita bantu, harus kita dukung, harus kita berikan apa yang kita miliki, harus kita berikan juga apa yang kita makan. Maka Allah akan memuliakan kita. Di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Oleh sebab itu, ya, kita harus senantiasa memberikan makan orang-orang miskin di sekitar kita, saudara-saudara kita, ya. Walaupun kita dalam keadaan tidak memiliki, tidak berpunya, ya. Jangan sampai kita menunggu harta yang banyak untuk kemudian kita baru bisa memberikan makan. Apa yang kita miliki hari ini berikan kepada orang lain. Nah, insya Allah Allah akan melipat gandakan rezekinya dari kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak memasukkan kita dalam firman-Nya ini, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, ini orang-orang yang Allah sebutkan ini banyak sekali. Dia tidak memuliakan yatim, dia tidak memberikan makan orang miskin. Nauzubillah summa nauzubillah ya.
Lalu di ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'kuluna turasa aklan lama," dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan. Artinya dia tidak membagi warisan-warisan itu sesuai dengan kaidah-kaidah fikih dalam masalah ya mawaris, ahli waris. Jadi ada kaidah-kaidah fikih untuk mengatur bagian-bagian laki-laki adalah 1, perempuan itu 1/2 dan seterusnya. Dibagi rata saja. Nah, itu tidak boleh, ya. Laki-laki 1, perempuan 1 dibagi rata. Menurut kita adil, tapi tidak berdasarkan hukum Allah, dan Allah Maha adil, ya. Adil menurut kita belum tentu adil menurut timbangan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kita mencintai motor kita berlebihan, mencintai mainan-mainan kita berlebihan, mencintai mobil-mobilan kita berlebihan, harta berlebihan, ya. Kecintaan terhadap semua itu sesungguhnya akan hilang, akan lenyap dan digantikan dengan amal perbuatan kita masing-masing nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya rasa yang sangat dalam ketika kita memiliki sesuatu, ya, maka biasakan untuk ikhlas ketika hal itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu, ya, adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi-pribadi yang kuat, yang ikhlas ketika ditimpa musibah maupun ketika ditimpa kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adik-adik sekalian seorang hafiz Quran, menyelesaikan satu Al-Quran penuh 30 juz. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.